Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ferawati, NPM 21010200007. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Nawang Wulandari MPDI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan macam-macam alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab, mencakup Maharoh Al-Kitabah, Maharoh Al-Istima', Maharoh Al-Kalam, dan Maharoh Al-Qiraah. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama yaitu komprehensif ataupun dengan kata lain menyeluruh. Nah, komprehensif ataupun menyeluruh itu mengandung arti bahwa setiap evaluasi dilakukan terhadap semua aspek kebahasaan, mencakup unsur-unsur kebahasaan, struktur ejaan, dan unsur prorodi. Nah, jadi ketika seorang guru ataupun pengajar akan melakukan evaluasi terhadap seorang murid, itu hendaknya pembuatan soal dilakukan sesuai dengan representatif tingkah laku seorang murid. Yang kedua yaitu objektif. Nah, prinsip objektif ini mengandung arti bahwa setiap keputusan, informasi, dan skor ataupun nilai dari evaluasi itu sendiri tergantung terhadap keadaan siswa dan kebiasaan siswa itu sendiri. Yang ketiga yakni prinsip koherensi. Nah, yang dimaksud prinsip koherensi yaitu kesesuaian evaluasi dengan tujuan materi dan metodologi pembelajaran. Demikian pula tidak diterima ketika pembuatan soal itu sama sekali tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang akan kita ukur. Prinsip yang keempat yakni kontinu. Nah, jadi sebaiknya evaluasi dalam pembelajaran itu dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya terpaku pada akhir pembelajaran. Misalkan ketika dalam proses pembelajaran, evaluasi dapat kita lakukan ketika pada proses tengah-tengah pembelajaran. Nah, disusul lagi ketika akhir pembelajaran. Kemudian, hasil evaluasi tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan pembelajaran yang selanjutnya. Prinsip yang kelima yaitu goal oriented. Nah, jadi evaluasi yang berorientasi kepada tujuan itu akan lebih menunjukkan kesesuaian alat-alat evaluasi dengan menunjukkan perubahan-perubahan perilaku yang ditargetkan dalam tujuan. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu pedagogis. Yang dimaksud pedagogis yaitu hendaknya hasil evaluasi itu dirasakan oleh semua peserta didik. Dalam arti bagi yang berhasil itu sebagai penghargaan dan bagi yang tidak berhasil itu sebagai hukuman. Dengan kata lain, untuk memotivasi semua peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu prinsip terbuka. Ketika seorang siswa menanyakan kepada seorang guru tentang apa saja, bagaimana sasaran-sasaran yang akan dievaluasi, hendaknya seorang guru menjelaskan kepada siswa tersebut sampai dengan batas-batas tanpa menafikan fungsi dari evaluasi tersebut. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yakni macam-macam alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang meliputi Maharoh Al-Istima', Maharoh Al-Kitabah, Maharoh Al-Kalam, dan Maharoh Al-Qiraah. Yang pertama yaitu Maharoh Al-Istima'. Nah, tinjauan utamanya yaitu pendengaran dari seorang murid. Kita sebagai seorang guru ketika akan melakukan evaluasi melalui Maharoh Al-Istima' ini dapat dengan cara memperlihatkan video-video berbahasa Arab, lalu kita sediakan soal sehingganya murid tersebut mendengarkan lalu dapat mengerjakan soal tersebut. Yang kedua yakni Maharoh Al-Kalam ataupun kemampuan seorang siswa dalam melafadzkan atau berbicara bahasa Arab. Nah, untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab, kita dapat lakukan dengan metode praktik. Misal, praktik muhadasah ataupun percakapan antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingganya kita dapat tahu seberapa kemampuan siswa tersebut dalam berbicara ataupun melafadzkan huruf-huruf Arab dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu Maharoh Al-Qiraah. Nah, untuk mengevaluasi Maharoh Al-Qiraah ini, kita dapat lakukan dengan cara menunjukkan kosa-kosa kata berbahasa Arab jika untuk pendidikan dasar, ataupun kita dapat menunjukkan artikel yang berbahasa Arab, lalu kita persilahkan
siswa tersebut untuk membaca. Sehingganya kita tahu seberapa jauh kemampuan ia menguasai pelafalan dalam bahasa Arab dan mengingat-ingat huruf-huruf Arab. Nah, yang terakhir yaitu maharoh al-kitabah ataupun kemampuan siswa dalam menulis bahasa Arab. Nah, sebagai guru, kita dapat melakukan pelafalan suatu kata yang berbahasa Arab dan siswa tersebut dituntut untuk menulis apa yang kita lafadzkan, sehingganya kita dapat tahu benar atau salahnya cara menggunakan huruf dan penataan letaknya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.